Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, teman-teman sekalian yang kami hormati, kita berikan aplaus dulu Bapak Wakil Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Alhamdulillah hadir bersama kita semua di Kampus Kerakyatan Universitas Negeri Gorontalo. Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari ini teman-teman akan menerima materi tentang peran lembaga pendidikan dalam membentuk karakter generasi muda anti korupsi yang akan disampaikan beliau. Jadi teman-teman mahasiswa baru, karena masih pagi, tolong disimak baik-baik untuk beliau pada saat menyampaikan materi, dan yang memberikan pertanyaan tentunya akan mendapatkan door prize dari panitia. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Wakil Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Bapak Edi Hanjoyo SH.MH. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini adik-adik mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan. Tentunya kami mengucapkan selamat datang di kampus kerakyatan ya. Kampus Kerakyatan Universitas Negeri Gorontalo. Ini ada berapa fakultas? Ada 11 fakultas. Ada fakultas hukum di sini. Mana yang fakultas hukum? Ayo angkat tangan, mana yang fakultas hukum? Ya, nanti banyak yang saya tanyain. Tentunya pagi ini saya menerima undangan dari pihak rektorat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Edi Hanjoyo, asli orang Jawa, tapi saya pernah tugas di Gorontalo. Jadi waktu adik-adik semua ini SMP atau kelas berapa ya, kelas 8, saya sudah di Gorontalo. Berarti 2019 dulu saya sudah berdinas di Gorontalo. Selama 1 tahun saya menjadi asisten intelijen, kemudian dipercaya lagi, diberi amanah oleh pimpinan menjadi asisten pengawasan. Jadi saya yang mengawasi jaksa seluruh Gorontalo. Sekarang saya dipercaya lagi sebagai wakil kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Jadi Gorontalo ini sesuatu yang tidak asing bagi saya. Mungkin kalau lagu-lagu lama, ada lagu lama tuh judulnya Jangan Sampai 3 Kali, saya sudah 3 kali dilantik di sini. Ya, jadi tentunya ini merupakan kebanggaan bagi saya untuk bisa hadir di sini, memberikan materi pencegahan korupsi dari kampus. Memang kalau kita bicara korupsi, kalau adik-adik ini wajib ya, wajib hukumnya untuk selalu mengikuti perkembangan berita di Indonesia. Ya, jangan putus dengan dunia pengetahuan umum. Memang di sini masing-masing adik-adik ini punya jurusan yang berbeda. Tapi coba lihat pemberitaan-pemberitaan di media massa. Ini saya tidak diskusi, tidak bicara monoton, tapi saya menginginkan dialogis. Jadi saya bisa langsung nanti bertanya kepada adik-adik semuanya, sehingga tidak ada yang menguap
atau tidak ada yang ngantuk. Nanti yang ngantuk saya tunjuk untuk berdiri di sini. Ya. Jadi kalau kita mengamati perkembangan Indonesia, coba dilihat mana berita yang tidak menampilkan korupsi tiap hari. Coba lihat, baik pemberitaan online, TV, atau apapun. Yang kita lihat hanya berita korupsi. Apakah seluruh Indonesia ini korupsi? Ya. Yang kita lihat hanya berita korupsi. Orang disangka melakukan tindak pidana korupsi sekarang ini, kalau kita lihat di TV, entah di KPK, entah di kepolisian, entah di Kejaksaan Agung, coba lihat di media-media televisi, tidak ada yang raut mukanya sedih, mereka tersenyum. Dalam hatinya, kenapa saya bisa ketahuan? Bukan menyesali perbuatannya, tidak. Korupsi sudah menjadi satu penyakit yang betul-betul kronis, sehingga membutuhkan satu penanganan yang khusus. Ya, kalau di Cina sana kita mungkin bisa melihat berita pelaku-pelaku korupsi, koruptor ini hukumannya nggak ada yang lain, hukuman mati, ditembak ataupun digantung. Tapi Indonesia ini super spesial. Jadi hukumannya korupsi ini masih dipotong tahanan. Bukan dipotong leher, bukan dipotong tangan, tapi dipotong tahanan. Kadang-kadang saya juga menginginkan hal-hal seperti itu bisa diterapkan di Indonesia. Kenapa? Untuk efek jera terhadap pelaku dan keluarga. Tapi undang-undang kita hanya memungkinkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat-saat tertentu. Apa itu saat-saat tertentu? Saat-saat darurat negara, misalnya bantuan bencana alam. Itu bisa dilakukan maksimal tuntutan hukuman mati. Tapi selain itu tidak mungkin dikenakan hal seperti itu. Sekarang sudah dilengkapi penindakan koruptor terhadap pemiskinan yang bersangkutan. Tapi apakah itu menimbulkan efek jera? Tidak. Karena apa? Masih banyak yang disembunyikan, yang tidak bisa dilakukan pelacakan. Nah, ini penyamaran uang ini kalau undang-undangnya tindak pidana pencucian uang. Mungkin adik-adik semuanya pernah mendengar berita tentang panitera Mahkamah Agung yang menyimpan uang di rumah dalam jumlah 1 triliun. Bisa dibayangkan uang 1 triliun itu kalau rupiah seberapa banyak. Itulah uang yang dikumpulkan pada saat dia melakukan penyimpangan hukum. Dia menjadi perantara bagi para pihak yang bersengketa di pengadilan. Saya juga tidak bisa membayangkan uang yang sedemikian banyaknya. Ada next. Ini bentar. Sebelumnya, Mas. Ya.
Ini kita sudah sampai pada kesimpulan. Sebelum materi saya sudah sampai pada kesimpulan. Jadi kalau adik-adik semua melihat yang di depan ini, memahami, mengenali, insya Allah tidak akan melakukan pelanggaran. Karena yang tidak bisa ditipu dalam diri kita ini sebenarnya hanya satu, hati nurani. Pada saat kita melakukan satu perbuatan tercela, apakah pernah kita mendengar suara hati kita? Jangan lakukan itu. Yang kecil aja dulu, dari zaman kecil, pernah nggak kalian memanjat pohon buah tetangga atau seperti apa? Itu pasti ada suara yang dalam hati yang menyampaikan, jangan, ini perbuatan yang tercela. Baik. Jadi definisi korupsi ini adalah satu keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Tentunya perbuatan-perbuatan penyimpangan seperti ini sekarang ini gampang diketahui. Apa yang tidak gampang diketahui? Yang tidak gampang diketahui adalah perbuatan jahat yang dilindungi oleh undang-undang. Istilahnya apa? Mafia. Kalau dulu organisasi mafia ini selalu berbanding lurus dengan perbuatan kriminal. Tapi mafia yang sekarang ini lebih halus. Apa mafianya? Mafia tambang. Ya. Mafia ini sekarang Pak Presiden merintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk menyikat mafia beras. Nah, ini mafia lagi. Jadi mafia yang dimaksud di sini adalah perbuatan jahat atau perbuatan yang menyimpang yang masuk kemudian dinyatakan sebagai satu kebijakan umum oleh pemerintah. Nah, ini yang tidak disadari orang-orang sebelumnya. Di tahun era 2000-an kita hanya masih mendengar orang korupsi paling tinggi miliar. Di tahun 2020 ini saya juga kaget, ternyata korupsi bisa ratusan triliun rupiah. Gimana korupsinya? Dengan kebijakan. Satu kebijakan yang tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab atau kong kali kong menyebabkan kerugian negara yang demikian fantastis. Mungkin ada kebanggaan, wah saya rekor pernah merugikan negara 22 triliun. Bahkan ada koruptor termuda. Ada yang masih ingat koruptor termuda? Ini yang di Kalimantan Selatan. Cewek cantik, usianya baru 24. Naiknya BMW, naik mobil mewah. Itu rekor bener. Koruptor termuda. Paling tidak kalau dihukum 5 tahun ya masih 29 tahun. Belum tua untuk melakukan koruptor lagi. Jadi jangan dikira bahwa yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah orang-orang yang sudah sekian umurnya, umur 40 sekian, tidak. Tapi yang bisa dinyatakan koruptor adalah orang yang korupsi tapi tertangkap. Kalau korupsi tidak tertangkap, belum bisa disebut koruptor. Nah, ini karena belum tertangkap saja. Tapi alangkah menyedihkannya, Indonesia ini sudah sangat-sangat darurat tindak pidana korupsi. Untuk itu pencegahan tindak pidana korupsi ini memang harus dilakukan sedari dini.
Lanjut. Ya. Ini bentuk-bentuk daripada perbuatan korupsi, banyak macamnya. Ada penyuapan, ada konflik kepentingan, ada penggelapan, kecurangan, pemerasan, gratifikasi, kerugian negara. Ujungnya ada di sini. Ya. Lanjut. Ini yang tahu sih sebenarnya adik-adik dari Fakultas Hukum nanti yang harus memahami terkait dengan peraturan perundang-undangan. Tapi dari fakultas-fakultas yang lain, ya ini saya juga minta perhatian. Tidak mungkin juga tidak mengenali undang-undang tindak pidana korupsi. Banyak sektor-sektor yang kami tangani, ya tentunya yang berimbas pada kerugian negara. Kita tahu bahwa kondisi moral saat ini mengalami penurunan. Ini ada hal yang berbanding terbalik. Pada saat kondisi moral bangsa ini merosot, pasti rating penegak hukum ini naik. Karena apa? Banyak yang dilakukan penindakan. Tapi pada saat moral bangsa ini tinggi, kami akan berada di titik terendah. Karena masyarakat mungkin tidak memerlukan lagi keberadaan aparat penegak hukum, karena semuanya sudah baik-baik semua. Ini satu hal yang memang harus diperhatikan. Lanjut. Nah, ini tingkatan orang korupsi. Tingkatan orang korupsi ini macam-macam. Dari serakah, opportunities, atau ada kesempatan, ya, penegakan hukum yang tidak konsisten. Jadi ini pilih-pilih mana yang mau diperiksa, mana mau mana yang tidak. Kemudian yang paling fatal ini needs. Ini korupsi yang sudah merupakan kebutuhan. Jadi apapun akan dilakukan demi materi. Apakah itu penyimpangan terhadap satu kebijakan, ataukah perbuatan curang dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian adanya budaya permisif, memberikan hadiah, memberikan imbalan. Tentunya sebagai generasi muda bangsa, 5.283 adik-adik mahasiswa, putra putri, saya harapkan dari Gorontalo lah timbul tunas-tunas bangsa yang baik. Ya. Kita tahu bahwa pendidikan dini untuk pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan tiba-tiba, tapi harus sejak dini. Lanjut. Nah, ini siapa yang pernah manjat pagar di sini? Oke, nah ini cocok, ini jujur ini. Ada lagi. Ah, kalian cewek-cewek gimana manjat pagarnya? Pengakuan itu baik. Jadi merupakan pelajaran bagi kita untuk tidak melakukan pengulangan-pengulangan. Ini ada terlambat sekolah, praktek suap
di lembaga pendidikan. Nah, ini kalau sudah menyentuh lembaga pendidikan juga, kita berharap apa dari generasi mendatang? Ini menyuap aparat ketika kena tilang. Ada yang pernah? Siapa yang pernah? Kalian sudah tahu cara menghindar berarti. Ya, sudah mulai mempelajari sisi-sisi kelemahan hukum. Hukum itu bukan untuk ditegakkan, tapi untuk dicari sisi kelemahannya, sehingga kita terhindar dari jeratan hukum. Ini yang sudah mulai pernah melakukan suap di tilang, ya sudah mulai belajar. Ini harus diwaspadai Pak Moderator. Tadi siapa yang menunjuk tangan tadi? Ini ada praktek suap di birokrasi pemerintahan. Jangan berpikir bahwa yang melakukan korupsi itu hanya ASN. Pengusaha pun semuanya bisa kena korupsi. Pada saat mereka melakukan pengajuan izin berbelit-belit, dilempar ke sana, dilempar ke sini, dengan keinginan ingin berusaha, dilakukanlah perbuatan tercela, yaitu memberikan suap supaya proses segera selesai. Padahal sudah ada SOP-nya. Kalau sekarang ini di pemerintahan sudah jelas. Pengurusan dokumen, surat-surat paling lama berapa hari, itu bisa dicek melalui websitenya. Apabila telah melampaui waktu yang dijanjikan, dianggap pengurusan sudah selesai. Kalau memang tidak ada syarat-syarat yang dikembalikan, seharusnya sudah seperti itu. Jadi rakyat atau masyarakat sangat diuntungkan dengan proses perizinan. Lanjut. Siapa yang pernah melakukan 1, 2, 3, 4? Siapa yang nomor 1? Ah, banyak juga. Nomor 2? Ah, tapi ini pagi-pagi jam 7 sudah masuk di sini, berarti nomor 2 kan tidak. Pagi-pagi sudah ngumpul semuanya di sini. Nomor 3. Siapa yang tidak pernah melakukan 1 sampai 9? Siapa yang bisa tahu mana dari 1 sampai 9 ini yang paling rendah kalau ada porsi hukumannya? Mana yang fakultas hukum? Mana yang fakultas hukum? Nah, sekarang nggak berani angkat tangan. Biasanya yang dari fakultas, nah sini. Nah ini. Nggak apa-apa ya, ini dialogis ya. Jadi supaya bisa berkomunikasi. Sini. Nah, sini. Namamu siapa? Namanya siapa? Coba sebut dulu. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Cindy Rospita Piu, biasa dipanggil Vita. Oh, Vita. Mbak Vita. Coba kamu lihat 1 sampai 9 yang paling rendah hukumannya yang mana kira-kira? Alasannya apa? Loh, tingkat korupsi itu juga macam-macam. Tingkat korupsi itu dari yang kecil sampai yang besar. Yang paling kecil mana, yang paling besar mana? Kalau yang paling saya tinggi ya? ambil nomor 3, mencontek dan membiarkan teman mencontek. Itu yang paling ringan. Iya. Terus yang paling berat yang mana?
menggelembungkan biaya yang harus dibayar untuk kegiatan sekolah. Ya, sudah cocok. Kamu pengen jadi jaksa apa enggak? Kurang lebih. Ya, sudah. Makasih. Silakan. Ini door prize-nya mana? Enggak ada door prize-nya nih. Oh, sebentar diambilkan ya. Siapa namamu? Vita. Nomor berapa? Nanti dicatat Pak Moderator. Nomor 3 tadi berarti tidak, masih bisa dimaafkan ya, masih bisa dimaafkan. Yang nomor berapa tadi? Nomor 8. Nah, yang nomor 8 ini berarti sudah punya cikal bakal menjadi seorang koruptor yang baik. Siapa yang bisa pernah melakukan yang nomor 8? Ada enggak? Biasanya minta orang tuanya, mama saya ada kegiatan ini butuh uang, bayarnya 50.000 jadi 200.000. Nggak ada ya? Alhamdulillah, berarti semuanya baik-baik saja. Jadi sekian banyak. Jadi kalau kita di Civitas Akademika, kita ini di Civitas Akademika itu selalu berdasarkan pengetahuan. Basis kita, basis ilmu pengetahuan. Fakta itu membentuk satu konklusi. Jadi dari fakta-fakta yang ada membentuk satu kesimpulan, kemudian membentuk satu teori. Nah, teori inilah yang disampaikan kepada kita semua. Tapi selaku penegak hukum, ya, saya tidak menemukan teori-teori kenapa orang korupsi. Kalau di teori itu ada, ya. Jadi karena tadi sudah saya sampaikan, coba kembali lagi ke slide yang penyebab korupsi. Yang ke penyebab korupsi sebelumnya. Yang keserakahan tadi sebelumnya. Orang banyak beranggapan melakukan korupsi ada karena keserakahan, ada karena kesempatan, ada karena kebutuhan, ada karena gaya hidup segala macam. Tapi kami sebagai penegak hukum, faktanya tidak demikian. Hampir rata-rata semua pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor ini melakukan karena satu hal yang sama. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa dia korupsi? Ini ada faktanya loh ya. Kalau kalian melihat pemberitaan, melihat sidang-sidang di televisi, ini faktanya hanya satu. Mereka tidak akan menjawab ini. Kenapa kamu korupsi? Tidak akan menjawab keserakahan, tidak akan menjawab kebutuhan, tidak akan menjawab mungkin gaya hidup atau adanya kesempatan. Kira-kira siapa yang tahu? Nanti dikasih door prize lagi. Apa jawabannya? Tepuk tangan semuanya. Ini memang calon-calon mahasiswa ini harus seperti ini, harus berani menyampaikan satu pendapat walaupun salah, enggak apa-apa. Apa alasannya? Alasan dari korupsi karena ada kepentingannya di dalam. Oke. Itu saya kembalikan. Oke, terima kasih. Belum dapat door prize. Ada lagi? Sini.
Nah, udah satu-satu ngantri sini. Nah, sini. Gantian. Sini. Nah, berdiri dulu, biar berdiri dulu sini. Udah cukup 4 dulu. Apa alasannya orang melakukan korupsi? Izin menyampaikan Bapak. Jadi kalau dari yang saya lihat di berita-berita, alasan karena terjadi adanya apa ya? Bentar. Tarik napas dulu, pelan-pelan. Tarik napas dulu. Jadi alasan terjadinya korupsi di Indonesia itu yang pertama karena rendahnya hukuman bagi orang yang teman-teman bisa melihat bahwa hukuman orang yang mencuri kayu itu lebih berat daripada hukuman orang yang korupsi 2 miliar. Teman-teman bisa tahu sendiri. Jadi kalau menurut saya alasan banyak sekali korupsi yang terjadi di Indonesia itu karena mereka para koruptor itu beranggapan bahwa hukuman mereka yang korupsi itu lebih rendah. Jadi kalau menurut saya alasan korupsi itu ya seperti itu Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, ini hanya melihat dari satu sisi dari hukuman saja. Tapi kan sekarang sudah ada mekanisme pemiskinan. Jadi yang disita sekarang koruptor itu jumlahnya melebihi dari yang dia lakukan korupsi karena ada tindak pidana pencucian uang. Tapi oke lah, kamu sudah berani menjawab. Saya suka yang teman-teman yang bisa membuka wawasan seperti ini, sehingga ini mungkin menjadi koreksi juga. Silakan kalau kamu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama siapa dulu? Namanya. Perkenalkan, nama saya Albain Raffianto. Dari fakultas? Dari Fakultas Ilmu Sosial. Oh, oke. Silakan. Jadi yang kemudian bisa menjelaskan alasan daripada mengapa koruptor itu korupsi, itu hanya bagian-bagian yang berada di tubuh mereka. Dalam hal ini, ketika kemudian kita menjelaskan sesuatu atau kita mendefinisikan sesuatu, maka kita harus betul-betul paham bagaimana kemudian mekanisme terjadinya koruptor itu sendiri. Kemarin Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan mandat bahwa perampasan aset korupsi itu sendiri, untuk kemudian ketika mereka melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, maka mereka akan ditarik kembali apa yang kemudian mereka ambil dari negara itu. Tetapi mengontrol daripada proses itu sendiri tidak ada. Makanya ada istilah dalam hukum itu bahwa tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang kemudian masih diterapkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Saya suka kalau sama ilmu sosial ini. Mau menuju sasaran itu bisa muter-muter dulu. Oke, makasih. Iya, terima kasih. Yang penting kamu sudah punya keberanian untuk mengemukakan atau menyampaikan satu pendapat. Silakan. Baik, assalamualaikum. Saya hanya ingin tahu kenapa orang melakukan korupsi. Ini fakta. Saya tidak bicara sesuatu yang tidak ada, tapi ini fakta di semua persidangan. Kesimpulannya satu, kenapa orang itu melakukan korupsi. Ayo, silakan. Ini door prize-nya cuma 4 loh ya. Hanya 4 aja. Oh ya sudah. Tadi yang Vita tadi mana? Yang Vita tadi. Siapa namanya Vita tadi? Sini. Kasih door prize dulu. Nah ini. Ayo silakan, kamu nama siapa, fakultas apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Takdir Naki dari Sekolah Vokasi jurusan D4 TRPL. Oke, silakan. Sebenarnya korupsi itu mereka tidak ingin menjawab kenapa mereka itu serakah, karena pada diri mereka sendiri telah tertanam sifat keserakahan itu. Mereka berpikir, palingan cuma berapa juta, palingan cuma berapa miliar. Jadi mereka ambil tanpa memikirkan bahwa hal tersebut dapat merugikan negara, merugikan masyarakat, bahkan merugikan diri dia sendiri, merusak dirinya dari dalam sendiri. Dan juga
Ini untuk Vita, silakan. Ini Mbak Vita. Ya. Ya, silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Dan juga mereka tidak ingin menjawab kenapa mereka mengambil beberapa dana dari negara hanya untuk kebutuhan. Karena mereka sendiri hanya ingin memenuhi hasrat mereka untuk memperkaya diri sendiri. Mereka tidak perlu apa itu uang, yang mereka perlu itu adalah berapa jumlahnya. Mereka bodoh amat. Dan juga jika kita telah dari segi hukum, sudah dari lama, dari tahun 2008 hingga sekarang RUU perampasan aset belum juga disahkan. Maka dari itu, dari berbagai aspek, dari sikap, dari pandangan hukum, dari Wah, beberapa ini lama-lama hal banyak juga. sekali. Tunggu dulu. Mau ngomong juga? Nanti giliran, ini sudah penuh. Nanti setelah ini turun nanti baru boleh. Ya, silakan. Ini saya masih melihat calon-calon orator ini kan. Sehingga mereka sendiri tanpa ada pun kesempatan dan tanpa memikirkan waktu, tinggal tanda tangan saja, bikin surat saja, taruh materai, ambil saja berapa miliar pun itu tanpa mereka peduli. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, silakan. Ini jawabannya bagus tapi belum tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Nama dulu ya, nama sama fakultas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dwi Saputra Ina dari Fakultas Ilmu Sosial. Nah, Oke. mana yang fakultas hukum tadi? Nggak ada ilmu sosial semua di sini. Ayo silakan. Kita bercerita tentang korupsi di Indonesia. Perlu kita ketahui teman-teman, korupsi di Indonesia ini sudah dari nenek moyang kita. Kalian tahu VOC, kerja paksa atau kerja rodi? Tahu? Nah, sebenarnya pekerja itu teman-teman mendapatkan upah, tapi dikorupsi oleh mandor kita sendiri. Jadi korupsi di Indonesia ini sudah dari nenek moyang kita teman-teman. Dan Indonesia tak akan luput dari kata korupsi. Nah, penyebab korupsi di Indonesia ialah moral yang lemah. Individu dengan moral yang lemah, kurangnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu, lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi ketika ada kesempatan. Nah, saya ingin kesepakatan untuk teman-teman. Bagaimana korupsi di Indonesia kita menggunakan sistem yang seperti di Korea Utara, tembak mati atau di pidana mati. Siapa yang setuju? Oke, saya rasa cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tapi itu tidak menjawab kenapa orang melakukan korupsi. Ini secara faktual, bukan secara teori. Kalau secara teori, ini teorinya orang serakah, orang kebutuhan, punya kesempatan. Ini secara teorinya. Tapi secara faktual kita bisa melihat orang-orang itu, ini adik-adik tentunya sering ya melihat berita di TV, orang-orang yang dihukum melakukan tindak pidana korupsi, pasti mereka menjawab satu hal yang sama. Dan ini fakta, ini bukan sesuatu yang saya cari-cari. Silakan kamu jawab. Perkenalkan, nama saya Jaki Nasrullah Budi dari Teknik Sistem Informasi. Penyebabnya orang korupsi itu karena ada peluang, Pak. Nah, ini sudah ada. Jadi kayak misalnya. Tapi pada saat orang dihukum, kamu dihukum sekian tahun karena korupsi, ya Pak, karena saya ada peluang. Kan tidak pernah ngomong kayak gitu. Ya Pak, tapi kayak tadi yang tentang teman itu, misalnya menyuruh beli barang harga 50.000. Nah, itu dilebihin atau dibeli barang yang di bawah harga 50.000, Pak. Ya. Jadi ada kesempatan mereka buat korupsi gitu. Jadi dari anak-anak sekolah mungkin ada yang beli bakwan, ambil 3 bayar 2. Itu Pak. Ya, ini motif. Jadi melihat kesempatan, Pak. Baik. Ya, ini kan sudah ada di sini. Oke, terima kasih. Silakan kembali dulu. Ya, ini kalau diteruskan nanti tidak selesai sampai jam 12. Ada yang pernah melihat TV pada saat sidang korupsi, penjatuhan hukuman gitu? Kamu sudah tadi. Siapa yang belum tadi? Yang fakultas semua mana? Sini.
Kamu maju. Ah, kamu sini. Nah, sekalian sini. 2 orang. 2 orang dulu ya, 2 orang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati Pau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alasan orang melakukan korupsi adalah karena adanya pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran hukum kepada penegak hukum, kepada aparat. Yang dideketin mic. Adanya perlindungan hukum kepada aparat-aparat pejabat dan juga penegak hukum, dan juga adanya koneksi orang dalam yang melindungi. Ya. Itu belum. Itu. Itu kalau korupsinya belum tertangkap, ngomongnya seperti itu karena ada perlindungan hukum. Silakan. Assalamualaikum Ini warahmatullahi untuk koruptor yang tertangkap. Perkenalkan, nama saya Hairunis Hasan dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Oke. jurusan Farmasi. Jawabannya yaitu khilaf. Nah, ini yang paling benar ini. Ini yang paling benar. Karena tidak ada orang yang akan mengaku serakah, akan mengaku butuh, akan melakukan penyimpangan. Tapi jawabannya khilaf. Ini jawaban yang minta permaafan. Semua seperti ini, saya khilaf Pak ya. Pada saat melakukan tidak khilaf. Makanya teori-teori ini tidak berlaku pada saat di persidangan. Faktanya di persidangan setiap akhir dari putusan mereka hanya memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa saya khilaf. Nah, ini yang jadi patokan kenapa yang seperti kalian pikirkan hukumannya hanya sekian. Orang khilaf kok. Tapi orang khilaf ini tidak pada tempatnya untuk dilakukan keringanan hukuman. Terima kasih. Mbak siapa tadi? Bisa. Sini. Nah, sini Mbak Nisa, terima kasih. Wah, ini sekedar terima kasih ya. Silakan kembali. Lanjut. Slide-nya lanjut. Oke. Betapa sifat korup itu bisa menyebabkan hal-hal yang sangat menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Dengan korupsi yang sedemikian besar, yang uangnya bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, kegiatan infrastruktur. Sekarang ini kita juga mendengar penganggurannya meningkat, kemiskinannya meningkat, hutang luar negeri yang tidak dimanfaatkan dengan sesuatu hal yang produktif juga akan membebani bangsa ini ke depannya. Akhirnya apa? Menimbulkan ketidakstabilan politik. Nah, ini yang menyebabkan orang menjadi tidak puas terhadap kondisi satu bangsa yang tidak menerapkan fight against corruption. Mungkin sudah menjadi pengetahuan bahwa kami dari instansi Kejaksaan Republik Indonesia sudah berusaha untuk berjuang melawan tindak pidana korupsi. Berita ini tentunya bukan satu omong kosong, karena memang sekarang ini di pusat atau di Kejaksaan Agung menangani korupsi-korupsi yang sebelumnya tidak ada di pikiran saya, yang jumlahnya puluhan dan ratusan triliun rupiah. Alhamdulillah Presiden kita Pak Prabowo Subianto bersikap tegas terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, karena mereka sudah mencuri uang yang negara, menyengsarakan masyarakat. Sehingga beliau sangat menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada aparat penegak hukum saat ini,
untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lanjut. Jadi pendidikan sejak dini bagi adik-adik semua mahasiswa, memang sejak dini kita sudah mendapatkan pendidikan anti korupsi oleh orang tua kita sendiri. Bagaimana kita berbagi makanan dengan keluarga, bagaimana orang tua kita melarang satu perbuatan yang tidak terpuji, menghukum kita seandainya kita melakukan satu kelalaian. Itu sudah merupakan bukti-bukti bentuk pendidikan kita sejak usia dini. Pada saat dewasa, lingkunganlah yang mengubah perilaku kita. Bagaimana kita memandang satu perbuatan yang sebelumnya tidak terpuji menjadi satu perbuatan yang biasa-biasa saja dilakukan. Dan inilah mulai sifat atau bentuk-bentuk penyimpangan kita nanti untuk ke depannya. Tidak ada orang tua yang mengajari kita perilaku yang tidak terpuji. Mereka memberikan landasan agama, ilmu, ada hal-hal yang bisa dilakukan dan ada hal yang tidak boleh dilakukan. Adik-adik udah di usia mahasiswa, usia yang tepat untuk melakukan satu kajian, satu pemikiran. Kalau mungkin di TK dulu, SD, dunia kita mungkin masih penuh dengan dunia permainan. Kita menganggap satu hal itu menyenangkan karena kita hanya disibukkan oleh satu permainan. Menginjak usia SMP, cara berpikir kita sudah berbeda. Usia SMA kita sudah mulai mengetahui. Di saat-saat inilah, usia-usia sekarang ini adik-adik diharapkan mampu menjadi pemikir-pemikir untuk generasi ke depan. Tentunya dengan membuang sifat-sifat korup, sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang menyimpang, akan mendatangkan generasi emas bagi bangsa Indonesia. Lanjut. Jadi korupsi ini bisa terjadi karena adanya dorongan. Tapi alhamdulillah, ini sudah ada yang menikah belum? Ada yang menikah? Boleh nikah? Boleh nikah? Kalau mahasiswa boleh nikah katanya. Ada yang sudah menikah? Alhamdulillah. Ya, jangan sia-siakan masa muda. Ya, jadi ada dorongan, ada tuntutan keluarga yang berlebihan. Nah, ini mulainya juga bisa dari keluarga, sifat-sifat korupsi itu. Ada satu kecemburuan sosial. Ini kalau hidupnya di lingkungan perumahan, wah tetangga saya habis beli bentor baru, habis beli motor baru, habis beli kulkas baru, habis beli TV baru, kenapa kita tidak beli? Nah, ini awal-awal dari orang yang ingin memenuhi kebutuhan seperti itu. Di saat kondisi memang tidak mampu, akhirnya akan berpikir hal-hal yang menyimpang. Lanjut. Jadi disinilah di kampus Universitas Gorontalo inilah, selain ilmu pengetahuan juga akan membentuk karakter saudara semuanya. Karakter kejujuran, karakter kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban kerja keras. Sekaligus karakter-karakter yang meningkatkan iman
dan juga takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu yang dilandasi dengan agama, insya Allah kedepannya juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Lanjut. Hal ini perlu untuk menjadi pengetahuan. Ini semua teman-teman. Apa sih strategi preventif, strategi detektif, sehingga saya akan menjadi insan, saya akan menjadi generasi muda yang membanggakan kelak. Jadi kalau strategi preventifnya adalah diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Saya melihat jawaban dari adik-adik tadi semua yang maju ke depan adalah semangat-semangat pemuda, semangat-semangat generasi muda untuk terus memberantas tindak pidana korupsi. Semangat inilah yang kita butuhkan, kita tumbuh kembangkan untuk menjadi generasi mendatang yang membanggakan. Lanjut. Nah, ini tadi yang jawabannya Mbak Vita tadi. Yang mencontek adalah yang paling ringan tadi hukuman. Tapi masih bisa diatasi dengan satu tindakan-tindakan mulia oleh seorang pendidik. Memberikan pengetahuan, memberikan kasih sayang kepada anak didiknya, mengarahkan kepada semua anak didiknya untuk melakukan hal-hal yang terpuji. Kalau saya melihat ini adik-adik semuanya ini insya Allah lah calon-calon pemimpin, walaupun tidak semuanya bisa jadi pemimpin, tapi dari watak-watak yang baik inilah nanti akan mencetak generasi-generasi yang membanggakan. Lanjut. Cobalah lihat wajah-wajah yang sangat berbahagia pada saat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Masih bisa ketawa lebar, masih bisa tersenyum lebar. Ya. Memang krisis moral sudah sangat rendah, di titik yang terendah, sehingga diharapkan dengan memotong generasi, ini sudah kejam istilahnya, memotong generasi, sehingga berharap tentunya para siswa baru ini bisa membedakan, bisa mengetahui hal-hal yang buruk ataupun tidak. Lanjut. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Kalau dulu penanganan korupsi hanya cukup dengan menyita uangnya yang dirugikan. Merugikan 1 miliar ya dikejar 1 miliar. Tapi sekarang tidak. Sekarang dengan tindak pidana pencucian uang, jaksa bisa melakukan pembuktian terbalik. Dari mana rumah ini berasal, dari mana barang ini berasal. Walaupun dari perbuatan korupsi yang sebelumnya dilakukan, itu bisa dilakukan penyitaan. Sehingga pemiskinan satu pelaku korupsi adalah satu hal yang memang harus dilaksanakan. Tentunya tadi sudah ada yang menyampaikan, kenapa undang-undang perampasan aset kok belum dilakukan, kok belum diberlakukan, kok belum disetujui. Ini harus diingat. Mungkin ada yang dari Visipol ya, ada dari ilmu politik. Kalau dulu zaman saya kuliah tahun 86, fakultasnya ilmu sosial dan ilmu politik. Sekarang dipisah ya. Sekarang dipisah.
Karena produk undang-undang atau produk satu legislasi adalah produk politik. Ini yang harus diingat seperti itu. Bahwa produk politik ini memerlukan pemikiran yang mendalam sebelum produk itu mengenai diri sendiri. Ini kenapa saya sampaikan seperti itu. Tidak mudah untuk menggolkan satu undang-undang kalau itu nanti bisa mencelakakan diri sendiri. Padahal manfaat daripada undang-undang perampasan aset ini sangat luas, sangat banyak manfaatnya. Karena dari aset-aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, negara bisa melakukan perampasan. Tentunya kita sama-sama menunggu niat baik dari para eksekutif, dari para legislatif kita untuk bisa nantinya menerbitkan undang-undang tersebut. Kenapa? Karena itu banyak manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi pencucian uang ini adalah suatu upaya mengaburkan asal-usul kekayaan yang dari hasil tindak pidana, sehingga harta kekayaan seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Jadi orang bisa mengaburkan kekayaan itu dengan membuka, ini misalnya ya, tapi bukan semua, dengan membuka satu usaha, dengan membeli satu produk perbankan, atau membeli saham di bursa efek. Ini hal-hal yang tidak kelihatan, tapi masih bisa dinilai. Jarang orang melakukan korupsi terus menunjukkan kepada masyarakat dengan beli mobil mewah, dengan ukuran yang tidak standar pada dirinya. Pasti akan berusaha untuk mengaburkan kemana uang yang diperoleh dari hasil korupsi. Tapi harus disadari bahwa uang-uang yang dihasilkan dari perbuatan tercela itu pasti akan menimbulkan jejak. Karena sifat daripada manusia itu sendiri ingin diakui, ingin dilihat sebagai orang yang berhasil, ingin dilihat sebagai orang yang nomor satu, sehingga akan mempengaruhi pola hidup, gaya hidup dari yang bersangkutan. Lanjut, silakan. Gaya-gaya hidup akan satu merek, akan suatu harta benda yang sangat mencolok. Ini yang bisa memperlihatkan, akan memperlihatkan dari mana uang itu berasal. Lanjut diproses, terus lanjut lanjut nah ini alur dari pemeriksaan atau penanganan kasus. Ini dimulai dari penyidikan, pemeriksaan berkas. Nah, ini sampai ke penuntutan. Tugas kami sebagai jaksa penyidik adalah untuk mencari alat-alat bukti bagi pelaku tindak pidana korupsi. Selama belum ada alat bukti, mungkin tidak bisa dilakukan proses penuntutan. Oke, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Seandainya ada hal-hal yang ingin memerlukan kejelasan atau ingin berkunjung silaturahmi ke kantor kami di Tinaloga nomor 3, saya secara khusus akan menyiapkan waktu untuk
diskusi yang lebih menarik lagi. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kita berikan aplaus lagi sekalian meriah untuk Bapak Wakil Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kami dari segenap akademika Universitas Negeri Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakajati yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Jadi karena sudah diingatkan oleh seksi acara, waktu seksi materi pertama pada pagi ini akan selesai. Benang-benangnya bahwa kita tahu bersama bahwa penegakan hukum itu dipengaruhi oleh tiga. Yang pertama substansi, struktur, dan karakter. Sebuah filosof dunia mengatakan bahwa pertahanan kita bukanlah sebuah alat perang, bukan juga bersembunyi di bawah tanah, sains, dan buku, tetapi pertahanan kita yang sebenarnya adalah hukum dan keteraturan. Saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.